merupakan batas-batas spesifik dan meresap untuk perilaku yang universal dan mutlak. Prinsip sering menjadi dasar aturan. Nilai digunakan untuk mengembangkan norma-norma yang ditegakkan secara sosial, integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan adalah contoh nilai. Standar membutuhkan bisnis dan individu untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip moral yang sehat dengan memandu perilaku dalam dunia bisnis. Sebagaimana etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai prinsip standar terhadap perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael. Baik, selanjutnya, kenapa belajar etika bisnis? Etika bisnis kita dapat mempelajari untuk membantu memulai mengidentifikasi masalah etika ketika muncul dan mengenali pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Jadi, jika dalam perusahaan atau sebuah organisasi ada suatu masalah etika, dapat memilih pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua, etika bisnis juga belajar banyak tentang proses pengambilan keputusan etis dan tentang cara untuk mempromosikan perilaku etis dalam organisasi. Dan yang terakhir, dengan etika bisnis, kita bisa dapat mulai memahami cara mengatasi konflik antara nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai organisasi di tempat kerja, sehingga permasalahan yang sering terjadi di perusahaan antara nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai yang ada di suatu organisasi tidak clash dan dapat menyesuaikan satu sama lain. Di sini ada perkembangan etika bisnis. Yang pertama adalah pada sebelum tahun 1960 ada etika dalam bisnis, di mana dimulai pada fase yang menyakitkan pada konsep kapitalisme di Amerika. Di Amerika sendiri sebelum tahun 1960, para pekerja harus diberikan upah layak dan pensiun yang cukup, dan mementingkan kepentingan dari para pekerja saja. Pada tahun 1960 adalah meningkatnya isu sosial dalam bisnis, di mana pada sikap ini pada tahun 1960 terjadinya pembusukan kota-kota dan pertumbuhan masalah ekologi seperti polusi dan pembuangan limbah beracun nuklir. Periode ini juga menjadi saksi kebangkitan konsumerisme, di mana aktivitas dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi independen untuk melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen. Pada tahun 1970, etika bisnis mulai berkembang menjadi studi. Teolog dan para filsuf telah meletakkan dasar dan dengan menyerapkan prinsip-prinsip tertentu yang diterapkan terhadap kegiatan bisnis. Pada tahun 1980, akademisi dan praktisi bisnis mengakui etika bisnis sebagai bidang belajar. Kelompok institusi yang berkembang dan beragam dengan beragam kepentingan mempromosikannya untuk pembelajaran. Organisasi etika bisnis berkembang hingga mencakup ribuan anggota. 500 kursus etika bisnis ditawarkan di perguruan tinggi di seluruh negeri. Pada tahun 1990, institutionalization of business ethics, di mana ada gangguan sebentar. Apakah sudah muncul?
Oke, mungkin Michael-nya lagi terkendala. Bisa dibantu dengan Jovi atau Iqbal untuk melanjutkan? Bisa Bu, saya backup aja. Oke, mangga. Coba share screen. Selanjutnya, ini adalah mengembangkan organisasi dan juga budaya etika global, di mana pada budaya etis ini menggambarkan kemampuan budaya perusahaan dalam menangkap nilai dan norma yang dianggap tepat oleh suatu organisasi. Syarat adanya budaya etis ini adalah pertama dapat dilihat sebagai karakter, kemudian yang kedua adalah proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh perusahaan kepada karyawan ini memiliki tujuan yang jelas dalam menentukan apakah tanggapan dari suatu organisasi terhadap masalah etika tersebut bermakna benar atau salah. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari budaya etis adalah untuk meminimalkan kebutuhan dan pada ketaatan akan aturan yang ditegakkan dan memaksimalkan prinsip dalam memberikan suatu kontribusi pada penanganan etis di situasi yang sulit ataupun benar. Contohnya sendiri seperti contohnya dalam penerapan etika bisnis, yang pertama adalah menjaga data-data privasi yang bersifat sangat rahasia, kemudian yang kedua adalah memenuhi permintaan klien dan mitra bisnis yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak atau kerja. Kemudian yang ketiga adalah bersikap sopan dan baik terhadap orang-orang yang terlibat dengan bisnis seperti klien, mitra, pelanggan maupun karyawan. Dan yang terakhir adalah tidak merusak alam dan juga lingkungan di sekitar sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian hukum. Next. Selanjutnya, manfaat etika bisnis. Yang pertama, etika yang berkontribusi pada komitmen karyawan, di mana suatu perusahaan yang mampu memberikan kontribusi lebih berupa kepedulian kepada karyawannya di suatu perusahaan, maka akan dapat meningkatkan kontribusi karyawan tersebut kepada perusahaannya kembali. Di mana berdasarkan laporan yang mengenai loyalitas karyawan dan praktik kerja perusahaan akan dipandang sangat etis 6 kali lebih besar oleh para karyawannya, di mana bagi perusahaan yang mampu mempertahankan para karyawan tersebut di perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah etika yang berkontribusi pada loyalitas investor, di mana perilaku etis sendiri menghasilkan loyalitas dari para pemegang saham dan dapat berkontribusi pada kesuksesan yang mendukung penyebab dan penyelesaian masalah sosial. Saat ini investor semakin memperhatikan suatu etika, tanggung jawab sosial, dan juga reputasi dari perusahaan tempat mereka akan berinvestasi. Selain itu, selain investor mencari keuntungan dari perusahaan, mereka juga ikut menelisik mengenai kelemahan potensial yang ada di kinerja perusahaan, kemudian perilaku hingga laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepercayaan dan keyakinan investor, sangat penting untuk mempertahankan suatu stabilitas keuangan yang ada di perusahaan. Yang ketiga adalah etika yang berkontribusi pada kepuasan pelanggan, di mana suatu organisasi yang memiliki budaya etika kuat biasanya akan lebih berfokus pada nilai inti dari etika bisnis tersebut, yakni dapat menempatkan kepentingan konsumen di posisi teratas. Di mana pada suatu bisnis yang sukses dapat menyediakan kesempatan dalam memberikan umpan balik demi mencapai kepuasan pelanggan tersebut. Karena dengan adanya umpan balik dari pelanggan atau dengan melibatkan pelanggan tersebut, maka perusahaan dapat menciptakan suatu kerjasama yang konstruktif antara pelanggan dengan perusahaan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir adalah etika yang berkontribusi pada keuntungan. Bisnis dengan sumber daya yang lebih besar, apapun sumber dayanya tersebut, memiliki sarana untuk mempraktikkan tanggung jawab sosial yang sambil melayani pelanggan mereka, menghargai karyawan, hingga membangun kepercayaan yang ada di publik.
Saat ini banyak bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjadi etis tersebut dapat terbayar dengan kerja yang jauh lebih baik. Caranya adalah suatu perusahaan dengan memiliki tingkat kejujuran dan integritas yang tinggi dapat memberikan feedback atau umpan balik yang positif dari stakeholder maupun shareholder yang di perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Oke, Mangga. Terima kasih untuk kelompok pertama. Oke, teman-teman, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, jadi untuk bertanya, itu kalau misalnya ditanya apakah ada yang bertanya, tentu silent ya, tidak ada yang ingin tanyakan. Jadi saya akan acak kelompok yang harus mengajukan pertanyaan, yaitu, tunggu, ini ada 13 kelompok ya. Kelompok 6, Ismi dan Eli. Silahkan. Iya, baik Bu, terima kasih. Mungkin kalau dari saya yang masih agak bingung tadi di manfaat dari etika bisnis. Nah, itu tuh kaitannya etika bisnis dengan loyalitas investor, itu gimana ya? Masih agak bingung gitu. Terima kasih. Oke, Mangga, silahkan mau langsung dijawab atau ditampung dulu untuk kelompoknya Iqbal? Boleh ditampung dulu aja, Bu. Oke, boleh. Ya, Mangga. Dari kelompoknya Ismi dan Eli, satu pertanyaan saja ya? Ada lagi? Kalau dari saya satu, Bu. Mungkin Ismi mau menambahkan. Oke, Ismi ada yang ingin tanyakan? Belum ada, Bu. Oke, nggak apa-apa. Satu pertanyaan untuk satu kelompok dipersilakan. Selanjutnya untuk kelompoknya Ayu dan Feni. Baik Bu, Feni yang mau bertanya, ada nggak sih permasalahan gitu atau pelanggaran etika bisnis gitu? Kalau misalkan ada gitu, sebutin kayak beberapa contoh aja sih Bu. Pengen tahu aja. Terima kasih. Oke, cukup untuk kelompoknya Feni atau ada yang ingin tambahkan oleh Ayu? Untuk saat ini belum ada, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Selanjutnya kelompoknya Nazma dan Nurung. Silahkan. Mungkin dari saya, Bu. Ya, Mangga Nurung. Nah, tadi kan ada sempat bilang di standar membutuhkan bisnis dan individu untuk menyesuaikan diri dan prinsip-prinsip moral yang sehat dengan memandu perilaku dalam dunia bisnis. Nah, kalau di etika bisnis itu standarnya apa aja sih? Kalau di sini kan ada ngomongin standar gitu. Itu aja sih, Bu. Oke, cukup atau ada yang ingin tambahkan oleh Nurung? Kalau saya yang pengen saya ketahui itu dulu sih, baru itu. Oke, baru itu. Nazma, tidak ada yang ingin tambahkan? Nggak usah deh, Bu. Itu aja dulu. Tadinya mau nanya tapi udah sama Nurung. Maksudnya pertanyaannya sama? Iya, mirip-mirip. Oke, ya nggak apa-apa. Terima kasih untuk Nurung dan Nazma. Oke, sudah ada 3 pertanyaan. Apakah ingin dijawab terlebih dahulu? Untuk Jovi dan Iqbal? Dan Mikael ya, maksud saya, kalau sudah kembali join.
Bu, boleh saya jawab yang nomor 1 dulu, Bu, yang dari Eli Ya. tadi. Ya, silakan. Tadi kan Eli menanyakan mengenai kaitan etika bisnis dengan loyalitas investor ya. Bagaimana maksudnya hubungannya gitu kan? Apa hubungannya gitu kan maksudnya? Jadi kalau dari kaitannya etika bisnis dengan loyalitas investor ini, di mana investor ini take and see gitu loh. Jadi mereka itu melihat dulu kinerja perusahaan itu apakah akan baik ke depan, mulai dari sekarang hingga ke depannya, atau dilihat dari secara time series gitu, dari waktu ke waktu. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana investor ini bisa melihat penerapan etika bisnis ini. Yang pertama adalah melihat dari kinerja perusahaan, kemudian yang kedua kemudian mereka juga berkonsultasi juga kepada manajer investasi, sehingga mereka tuh memperoleh insight, memperoleh informasi mengenai bagaimana kinerja suatu perusahaan yang akan mereka tuju sebagai medium untuk menginvestasikan sejumlah dana mereka, kurang lebih seperti itu. Sehingga dengan adanya penerapan etika bisnis di suatu perusahaan ini, investor ini layak untuk menempatkan kepercayaan mereka di perusahaan tersebut, sehingga mereka tidak ragu lagi. Misalkan saya ingin menginvestasikan suatu produk misalkan di bibit, misalkan seperti itu, di bibit. Saya mau investasikan sejumlah dana di bibit, tapi informasi apa yang bisa saya pelajari terlebih dahulu sebelum saya melakukan investasi di bibit? Misalkan saya mempelajari mengenai budaya perusahaan, kemudian budaya etikanya di dalamnya, kemudian kinerja perusahaan dari awal berdiri hingga sekarang, kemudian bagaimana proyeksi ke depannya. Kira-kira seperti itu jawabannya untuk bagaimana loyalitas investor ini dapat menjadi salah satu bagian dari manfaat etika bisnis. Kurang lebih seperti itu, Eli. Oke, sudah dijawab. Apakah cukup memuaskan jawabannya, Eli, atau makin bingung nih Bu, saya jadi bertanya-tanya. Silakan. Kalau dirasa Iya, masih cukup Bu, sangat kurang. memuaskan. Terima kasih, Oke, Iqbal. sudah paham ya? Oke, terima kasih Iqbal. Untuk pertanyaan kedua tadi dari Feni. Silakan, apakah dijawab oleh Jovi atau Iqbal atau Michael? Mau dijawab oleh Jovi. Jawab oleh saya, Bu. Oke ya, silakan Jovi, mangga. Jadi pertanyaan dari Feni sendiri, adakah permasalahan pelanggaran dari etika bisnis, dan sebutkan contohnya. Nah itu Feni itu ada. Jadi terutama di perusahaan seperti industri keuangan itu ada namanya seperti namanya insider trading, di mana suatu karyawan dari suatu perusahaan di keuangan itu tidak boleh merekomendasi suatu produk atau jasa yang berdasarkan dari informasi yang non-publik. Jika mereka merekomendasi dari informasi yang non-publik, contohnya seperti merekomendasi untuk membeli sesuatu kepada calon klien ataupun dari mereka yang rekomendasi, maka itu akan terbilang melanggar dari kode etik. Karena informasi apapun yang tidak dirilis secara publik itu di dunia industri keuangan itu tidak diperbolehkan, karena tidak tahu apakah informasi tersebut itu valid, apakah itu hoax ataupun itu benar-benar nyata. Oleh karena itu ada istilah namanya insider trading, itu tidak boleh karena itu melanggar kode etik dari karyawan di perusahaan keuangan. Itu contohnya, Feni. Oke, Feni, bagaimana? Apakah sudah jelas? Cukup, Bu, jelas. Ya. Terima kasih, Jovi. Pertanyaan yang ketiga ada dari Nurung. Silahkan. Halo, apa suara saya terdengar? Oke, Michael sudah join kembali ternyata. Ya, silakan. Silakan langsung dijawab, Michael. Pertanyaan Nurung, standar di etika bisnis apa saja? Benar bukan Nurung? Mau soalnya saya berjoin. Iya, tadi.
Soalnya disebutin di definisi tadi ada standar etika bisnis. Nah, kalau di standarnya di perusahaan-perusahaan tuh apakah sama atau gimana gitu? Atau ada standar khusus gitu patokannya? Oh, maksudnya di dalam perusahaan itu apakah standarnya sama semua atau ada perbedaan atau patokannya ya? Itu sih. Kalau yang saya tahu untuk di perusahaan-perusahaan sendiri itu secara general sama, tetapi pasti ada patokan-patokan yang berbeda. Hal patokan-patokan yang berbedanya itu tergantung dari etika atau moral yang mereka terapkan di setiap perusahaannya sendiri. Karena dari definisinya etika bisnis, ada standar etika sama standar moral. Sehingga standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara pembuatan keputusan bisnis. Jadi mereka sudah mempunyai sikap-sikap dari setiap perusahaannya itu. Jadi kalau dibilang sama, bisa dibilang general sama, tetapi patokannya itu bisa dibilang berbeda karena bedanya pengalaman sama bedanya kepercayaan mereka dalam hal etika. Kurang lebih seperti itu, Nurung. Oke. Apakah sudah Berarti tiap perusahaan beda ya? Cuman pasti bisa ada dibilang, standarnya. iya bisa dibilang tujuannya mungkin sama, tapi cara untuk pengambilan keputusannya atau misalkan cara untuk mengambil langkahnya itu pasti ada perbedaan-perbedaan, nggak mungkin sama semua. Oke. Thank you, Michael. Ya, sama-sama, Nurung. Oke, sudah cukup, Nurung? Cukup, Bu, cukup. Oke, sudah 3 pertanyaan pertama. Kita lanjut. Yang akan bertanya dari kelompok Sifat, Ali, dan Adinda. Sifat tuh Siti Fatimah bukan? Disingkat sama Leo soalnya di daftar kelompoknya. Ya silakan, ada yang ingin tanyakan mungkin? Izin bertanya, Bu. Oke, Ali, ya. Mungkin peraturan yang melindungi tentang pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan itu apa aja? Terus juga sebagai contoh kasusnya, ada di Pangandaran salah satu perusahaan di mana membuang limbahnya itu ke sungai. Dan perusahaan tersebut apakah adanya melanggar seperti peraturan undang-undang nomor berapa? Mungkin sudah, Bu. Oke, terima kasih Ali. Ditampung dulu mungkin ya, biar teman-temannya juga mempersiapkan jawaban. Selanjutnya dari kelompoknya Ica, Novi, Puani. Ada semua ya? Mangga, ada pertanyaan? Assalamualaikum. Bu, kalau pertanyaan pertama mungkin dari saya dulu ya, Bu. Kalau saya mau bertanya tadi tentang pembelajaran apa yang kita dapatkan dari mata kuliah ini, kan yang pertama proses pengambilan keputusan. Terus yang kedua itu bagaimana cara memisahkan nilai-nilai pribadi dan kerja dari seorang karyawan atau CEO atau apapun gitu. Nah, di sini nilai ini tuh maksudnya kepentingan dari orang tersebut atau moral atau gimana gitu. Apakah maksudnya itu untuk kita bekerja secara profesional atau bagaimana gitu, Bu? Oke. Satu saja dari kelompoknya Novi. Mungkin ada yang lain dari Ica dan Puani. Saya ingin bertanya, Bu. Oke, ya. Silakan. Jadi untuk pertanyaannya kan salah satu etika dalam berbisnis itu harus menjelaskan produk secara jujur terhadap konsumen. Nah, tapi yang saya lihat di saat-saat ini tuh banyak produk yang marketingnya itu berlebihan, ibaratnya kayak penampakan produknya seperti apa, ternyata aslinya seperti apa gitu. Terus kayak dilebih-lebihkan rasa enaknya dan lain-lain gitu kan. Nah, itu tuh bagaimana, apakah bisa disebut melanggar etika bisnis? Dan misalkan bisa, apakah si konsumen yang merasa tidak puas ini sebenarnya bagusnya itu untuk melaporkan atau seperti apa gitu? Terima kasih. Oke.
Bagus sekali pertanyaannya, Ica. Silakan ditampung terlebih dahulu, dicatat ya, Jovi, Iqbal, dan Michael. Ada 2 pertanyaan berarti ya dari kelompoknya Novi, Ica, dan Puani. Puani, ada yang ingin tanyakan? Sudah cukup? Cukup sepertinya, Bu. Oke, ya ada 2 pertanyaan. Kelompok yang ketiga, kelompok dari Nisa, Lela, dan Iva. Silakan. Iya Bu, Iva mau memberi pertanyaan. Apa yang harus dilakukan perusahaan dalam mendidik etika karyawannya? Itu sih Bu dari Iva. Oke, terima kasih Iva. Sama-sama. Ada tambahan mungkin pertanyaan lain dari Nisa dan Lela? Sudah Bu, tidak ada Bu. Oke, sudah cukup ya. Ya, berarti ada 4 pertanyaan. Silahkan Iqbal, Jovi, dan Michael. Mungkin saya bisa izin menjawab Bu yang pertanyaan dari Ali tadi. Ya, mangga. Kalau tadi kan pertanyaan dari Ali itu peraturan apa sih yang melindungi etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apakah dengan membuang limbah ke sungai itu perusahaan dapat dikenai suatu pasal pidana. Seperti itu kan, Ali? Iya, Bal. Ya, oke. Jadi kalau mengenai pasal pidana tersebut sebenarnya sudah ada di undang-undang. Ya, ini berada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, emisi atau baku mutu gangguan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama sendiri adalah 3 tahun dengan denda paling banyak senilai 3 miliar. Seperti itu. Kemudian yang pertama tadi, peraturan yang melindungi etika bisnis tersebut di undang-undang di Indonesia sudah ada. Oke, mungkin bisa next aja pertanyaan ke Jovi aja. Kurang lebih penjelasannya seperti itu, Li. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa ditanyain di belakang panggung aja. Iya, Bal, siap, Bal. Ya. Terima kasih, Bal. Ya, sama-sama. Padahal saya ingin menambahkan loh Iqbal, karena ini tadi Ali memberikan pertanyaannya itu berdasarkan case yang ada di Pangandaran ya Ali ya? Iya, Bu. Mungkin ingin ditambahkan oleh teman-teman yang lain, ada Jovi dan Michael mungkin yang ingin menambahkan, melengkapi jawaban dari Iqbal. Atau pas saja dulu Bu gitu ya? Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Oke, karena harus mengulik landasan undang-undangnya terlebih dahulu. Ya, silahkan mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan dari Novi. Untuk pertanyaan dari Novi, pembagian apakah yang didapatkan dari etika bisnis, sama bagaimana cara memisahkan nilai kepentingan dari orang tersebut. Jadi Novi, kalau pembagian dari apa yang kita dapat dari etika bisnis itu lebih diutamakan bagaimana suatu karyawan di suatu perusahaan ataupun seluruhan itu, bagaimana mereka itu bekerja berdasarkan dari pedoman nilai dan moral yang mereka jalani. Seperti contohnya seperti ada standar, nilai, dan prinsip seperti apa yang mereka terapkan. Hal itu akan mempengaruhi bagaimana mereka bekerja dan bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat ataupun dari pihak eksternal maupun internal. Dan bagaimanakah cara memisahkan nilai-nilai dan kepentingan. Kalau dalam suatu perusahaan, saya lebih ke contohkan seperti di industri keuangannya.
Seperti di industri keuangan sendiri terdapat kepentingan, di mana kepentingan itu lebih diutamakan kepada klien. Akan tetapi sebagai seorang karyawan pasti tentu harus memilih lebih menentukan bagaimana mereka menerapkan prinsip dari moral dan etika yang mereka terapkan di suatu perusahaan. Sebagaimana kalau kepentingan yang mereka jalani itu bersifat hal yang negatif, seperti lebih merugikan banyak orang maupun dari perusahaannya itu, maka mereka kan tetap menolak dari kepentingan yang mereka jalani. Akan tetapi berdasarkan dari industri keuangan sendiri, mereka tetap mengikuti apa yang kata klien, tapi lebih mengurangi batasan-batasan apa yang menurut mereka itu adalah hal yang melanggar suatu kode etis. Sehingga profesionalisme itu tetap dijalani, tetapi tidak selalu mengikuti arahan dari klien dengan menerapkan moralitas dan pedoman yang mereka jalani sebagai seorang karyawan. Itu aja, apakah sudah jelas? Sudah cukup, Jov. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Jovi. Dari kelompoknya Novi ini ada 2 pertanyaan. Tadi sudah dijawab yang pertama, yang kedua itu ada dari Ica. Ini berbicara tentang marketing ya yang terlalu berlebihan itu bagaimana? Apakah termasuk ke dalam pelanggaran etik? Ya, silakan siapa yang ingin menjawab? Michael mungkin? Saya Bu izin menjawab. Oke, ya. Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ica. Pertanyaan dari Ica tadi menjelaskan produk secara jujur kepada konsumen. Bagaimana kalau misalkan produk yang diiklankan dari pihak marketingnya itu diiklankan secara berlebihan, kurang lebih kayak seperti itu ya, Ica? Iya, betul. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi perusahaannya sendiri, pasti sudah dipertimbangkan apakah ini sudah cocok atau tidak. Tapi kembali lagi kepada para konsumennya. Nah, misalkan seperti ini, barangnya itu mungkin diklaim sama mereka, ini barangnya kuat, bisa sampai beberapa bulan atau bisa sampai berapa ini. Tetapi pada saat konsumen memakainya, tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Misalkan yang diiklankan bisa bertahan dengan sampai 1 tahun, tetapi pada kenyataannya hanya bertahan sampai 3 bulan. Hal-hal seperti itu akan menjadi timbal balik lagi ke perusahaannya itu sendiri. Kenapa? Karena akan diberikan review atau diberikan penilaian dari para konsumennya sendiri yang kurang baik karena secara langsung perusahaan ini sudah melakukan penipuan yang dimana itu tidak etis untuk para konsumen juga. Jadi kalaupun misalkan mereka melakukan marketingnya itu secara berlebihan, tetapi kalau misalkan berlebihannya itu sengaja untuk membuat promosinya naik, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mereka melakukan penipuan, misalkan mereka mengklaim itu bisa bertahan lama, tetapi pada kenyataannya tidak, atau misalkan mereka menjamin rasanya enak, tetapi pada kenyataannya tidak, itu akan menjadi nilai balik kepada perusahaannya sendiri. Jadi kalau ini tidak ada dasar hukumnya sendiri, tapi ini seperti ada nilai etika yang kena balik ke perusahaan itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Apakah sudah jelas terjawab? Sudah jelas terjawab. Seperti contohnya ini ya, kayak dari rating atau bintang yang diberikan gitu kan bisa jadi buruk kayak gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, yang terakhir dari Iva tadi. Pertanyaan dari kelompoknya Iva. Boleh saya Silakan. jawab aja? Oh, Iqbal, oke. Iya. Pertanyaan Iva tuh apa yang bisa dilakukan suatu perusahaan dalam mendidik etika kepada karyawannya? Kurang lebih seperti itu kan, Iva? Iya, Betul? Iqbal. Oke. Jadi yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam mendidik etika kepada karyawannya adalah yang pertama, ketika karyawan tersebut sudah masuk ke dalam perusahaan, maka dilakukan yang namanya proses job train atau pelatihan kerja. Jadi gimana karyawan tersebut itu
akan mengerti mengenai job desk mereka, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan yang penting seperti pelatihan presentasi, kemudian pelatihan mengenai komunikasi interpersonalnya antara karyawan dengan karyawan dan maupun karyawan dengan atasannya. Kemudian yang terakhir ada pelatihan untuk mengembangkan untuk pengembangan karyawan lebih lanjut. Jadi misalkan ada karyawan yang ingin bertahan di suatu perusahaan tersebut lebih lama gitu, untuk jangka waktu hingga 5 tahun atau 10 tahun atau maupun hingga yang 25 tahun lebih, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam perusahaan tersebut sudah ada untuk yang namanya pelatihan mengenai etika yang ada di perusahaan. Jadi kayak budaya etika apa saja yang akan nantinya dipelajari, yang nantinya akan diterapkan di perusahaan tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi udah ada di pelatihan karyawan, di job train-nya udah ada. Seperti itu, Iva. Udah cukup jelas? Udah, Iqbal, makasih ya. Iya, sama-sama. Oke. Sudah bergabung Pak Rizal. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Pagi Saya semuanya. baru melihat. Oke, sudah 2 sesi pertanyaan, Pak. Mungkin ini sesi yang ketiga, sesi yang terakhir. Boleh, Mangga. Untuk tanya jawab ya. Nah, selanjutnya untuk sesi ketiga ini dari kelompok Leo dan Indri. Saya mau bertanya. Oke, Indri, Mangga. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih pada kelompok 1 atas presentasi yang sudah sangat baik. Pertanyaan dari saya mengenai tadi, nilai yang digunakan untuk mengembangkan norma-norma yang ditegakkan secara sosial. Nah, menurut kelompok 1, mengapa suatu perusahaan itu harus mengerti dan harus menegakkan norma-norma tersebut, dan apa gitu bahayanya ketika suatu perusahaan tidak mengerti mengenai moralitas tersebut dengan baik. Pertanyaan selanjutnya mengenai tadi manfaat atau benefit yang didapatkan ketika dari etika bisnis sendiri. Nah, dari situ saya berkesimpulan bahwa etika yang baik ini akan menghasilkan bisnis yang luar biasa gitu. Nah, pertanyaannya, menurut kelompok 1, ketika suatu perusahaan melanggar etika bisnis ataupun melanggar suatu perjanjian dengan perusahaan lain gitu, selain ya mungkin dampak eksternalnya perusahaan tersebut akan integritas perusahaan tersebut akan menurun tentunya. Nah, pertanyaan saya, selain hal tersebut, apa gitu dampak yang akan ditimbulkan ketika suatu perusahaan melanggar etika bisnis bagi internalnya sendiri atau bagi karyawan-karyawannya sendiri? Terima kasih. Oke, sudah cukup dari kelompoknya Indri atau ingin ditambahkan lagi pertanyaan oleh Leo? Boleh, Bu, satu pertanyaan, Bu. Oke, silahkan. Menurut kalian bagaimana sih cara membangun etika bisnis yang baik untuk sebuah perusahaan startup yang di awal itu emang mereka tuh belum mempunyai suatu struktur dan budaya yang belum kokoh gitu. Nah, bagaimana cara untuk membangun suatu etika bisnis ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Leo, Indri dan Leo ya, sudah dari kelompok 2. Selanjutnya mungkin satu kelompok lagi dari kelompoknya Fitri, Tiar, dan Hendra. Ini kelompok yang terakhir yang akan memberikan pertanyaan, Mangga, silahkan. Oke, dari Tiar. Oke, sebelumnya mungkin bisa dikasih contoh, Tiar, ada contohnya tidak yang pernah dibaca atau diketahui perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut?
Oke. Ya, Mangga ditampung dulu ya pertanyaannya, Tiar. Sudah cukup dari Tiar atau ada yang ingin tambahkan oleh teman-temannya Fitri dan Hendra? Ingin menambahkan, Bu. Berarti untuk suatu etika bisnis ini itu kan bentuknya itu tersirat ya, Bu ya. Apakah untuk suatu etika bisnis ini adakah peraturan untuk peraturan tertulisnya tersendiri atau memang tersirat aja gitu, Bu, dari suatu perusahaan? Oke. Ya, terima kasih Fitri. Sudah cukup mungkin? Atau ada lagi dari Hendra? Fitri, Tiar, dan Hendra dari kelompok 7. Hendra ada? Cukup, Ibu. Oh, Hendra, ini saya sekalian ini ya, ngecek absensi. Hendranya tidak ikut bergabung ternyata. Ya, sudah cukup dari kelompoknya 7. Ini ada ditambahkan oleh Tiar, contohnya PT Indonesia di Maluku Utara. Oke, sudah cukup, ada 4 pertanyaan. Silahkan teman-teman. Iqbal, Jovi, dan Michael. Saya bantu jawab yang pertanyaan Indri, Bu. Pertanyaan ya? Bagian Indri. Oh, Indri. Oke, ya pertanyaan pertama. Ya. Ada 2 pertanyaan ya tadi, Indri? Iya, ada 2. Ya, silahkan. Ya, jadi yang pertama itu bagaimana kayak mengembangkan norma-norma, terutama dalam norma yang diterapkan oleh karyawan di dalam etika bisnis. Jadi kalau norma yang diterapkan oleh karyawan sendiri itu berdasarkan dari bagaimana budaya organisasi yang mereka terapkan dan domisili, terutama kayak domisili di Indonesia itu lebih ke kita mengikuti norma adat dan ataupun dari perilaku bagaimana budaya kita sebagai seorang Indonesia itu mengikuti norma. Contohnya itu seperti bagaimana kita bertata pakaian rapi, berbahasa yang baik, dan bertingkah laku yang baik. Tingkah laku sesuai dengan adat ataupun dengan hal yang berkelakuan baik, dan hal yang diterapkan pun berdasarkan dari undang-undang yang kami jalani. Adapun dari pedoman yang kita terapkan sendiri berdasarkan dari apa yang kita diajarkan oleh dari sekolah maupun di pendidikan maupun dari orang di keluarga, itu harus mengikuti pedoman yang kita jalani. Sehingga norma-norma yang diterapkan oleh suatu perusahaan itu menyesuaikan bagaimana dari budaya organisasi dan ataupun dari pedoman yang dijalankan oleh di suatu perusahaan itu sendiri. Dan yang pertanyaan kedua itu adalah dampak yang ditimbulkan ketika suatu perusahaan terjadi adanya pelanggaran etika bisnis. Nah, dampak yang terjadi itu yang pasti yang pertama ini adalah hilangnya kepercayaan dari masyarakat, dari klien, dari pembeli, konsumen, maupun itu dari pihak internal, eksternal. Nah, kalau jika suatu karyawan melanggar suatu etika bisnis ataupun siapapun dari perusahaan tersebut, maka akan kehilangan suatu kepercayaan baik dari pihak manapun. Hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana performa dari perusahaan sendiri yang akan berakibatkan menjadi kebangkrutan dan tidak ada lagi yang mempercayai mengenai perusahaan tersebut. Dan yang kedua itu, perusahaan akan terbilang tidak profesional dalam menjalankan suatu hal. Karena jika mereka diketahui telah melanggar suatu etika bisnis, maka terbilang bahwa mereka itu tidak menerapkan sesuai dengan aturan ataupun dengan nilai dan norma yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak ada pun
orang yang merasa bahwa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu terbilang profesional. Oke, itu saja jawaban dari saya, Indri. Apakah sudah cukup? Berarti ketika kepercayaan suatu karyawan terhadap perusahaan terjadi, bisa jadi gitu. Iya, bisa terjadi. Turnover karyawan tuh tinggi gitu, meningkat. Benar. Oke, thank you, Jovi. Ya, pertama Indri. Oke. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Leo. Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Tiar. Oke, dilompat ke Tiar, silahkan. Tiar, tadi pertanyaannya itu tentang nilai. Terkadang ada perusahaan yang tidak mengizinkan untuk beribadah. Bagaimana perusahaan tersebut, apakah terkena sanksi atau dibiarkan saja ya, Tiar? Mungkin kalau dikenakan sanksi, mungkin secara tertulis tergantung, tapi secara tulis sepertinya tidak. Dan kalau dibiarkan saja pun juga tidak. Tapi itu akan balik lagi ke dalam perusahaan itu sendiri. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Jovi, ada kemungkinan juga para karyawan itu mulai hilang kepercayaannya karena mereka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan beribadah. Karena kegiatan beribadah itu sangat penting bagi mereka, sehingga itu menjadi nilai yang tidak baik untuk perusahaan itu sendiri, dan image dari perusahaan itu akan menjadi buruk di mata para karyawan ataupun orang-orang yang ingin mengapply kepada perusahaan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara tidak langsung mereka sudah menurunkan nilai mereka sendiri. Kurang lebih seperti itu. Apa sudah cukup jelas? Ya, sama-sama Tiar. Oke, sudah cukup ya Tiar ya. Silahkan, ada 2 pertanyaan lagi dari Leo dan Fitri. Saya izin menjawab yang pertanyaan Leo, Bu. Ya, Mangga. Tadi kan Leo menanyakan mengenai apakah dalam suatu perusahaan startup itu ketika struktur dan budayanya belum kokoh, itu bagaimana caranya untuk membangun suatu etika bisnis di dalam startup itu kan maksudnya. Benar nggak, Leo? Iya, Bal, bener, Bal. Oke. Kalau yang dari literatur yang sudah saya baca, kayak dari TechCrunch gitu kan, untuk membangun bisnis startup itu, untuk membangun etika di suatu perusahaan yang rintisan gitu ya, tergolong rintisan startup itu, yang pertama dilakukan adalah bagaimana planning dari startup itu di awal-awal itu dilakukan dengan secara matang gitu. Jadi walaupun misalkan nih ada suatu perusahaan nih, misalkan ke Kickstarter gitu. Kickstarter itu kan kayak perusahaan crowdfunding kan. Kalau misalkan di Kickstarter itu ada kayak yang namanya mengenai kode etik gitu. Jadi ada kode etik perusahaan. Jadi gimana Kickstarter itu menyusun kode etik itu? Pastikan dia udah mempersiapkan dari awal-awal nih, udah dari planning. Atau bisa jadi juga si Kickstarter ini mempersiapkan untuk membangun etika bisnis itu, untuk membangun etika perusahaan atau etika bisnis yang ada di perusahaannya itu ketika perusahaan itu sudah berjalan kira-kira udah lebih dari 6 bulan atau lebih dari waktu tersebut. Jadi untuk caranya sendiri sebenarnya tergantung bagaimana dari perusahaan tersebut jadi bagaimana perusahaan tersebut itu dari awal dia berdiri dalam proses planningnya itu apakah sudah mencapai gimana ya? Jadi mencapai kesepakatan yang disepakati oleh para pendirinya mengenai kayak penerapan sistem kerja dan sebagainya hingga sampai ke etika yang ada di perusahaannya. Jadi relatif tergantung bagaimana startup itu bisa mengelola para karyawannya secara optimal gitu. Lebih seperti itu, Le. Jadi jawabannya masih relatif. Berarti masih menyesuaikan dengan kondisi gitu ya, Bal? Iya, betul. Kalau dari aku baca. Baik, makasih Iqbal. Oke.
pertanyaan terakhir yang dari Fitri. Tadi pertanyaan Fitri, ini etika tuh tersirat katanya. Apakah ada yang bisa menjelaskan? Iqbal, Leo, Iqbal, Jovi, dan Michael. Saya lagi Bu, boleh izin menjawab yang pertanyaan Fitri? Oke ya, silahkan enggak? Kalau Fitri kan tadi menanyakan mengenai apakah suatu etika bisnis itu sifatnya tersirat atau tertulis gitu ya? Kalau dari beberapa sumber yang saya baca sih, untuk perusahaan yang sudah sustain gitu, yang dia mempunyai kayak landasan hukumnya, kemudian hingga mempunyai mempunyai pedoman untuk good corporate governance-nya itu, di perusahaan tersebut itu memiliki yang namanya kode etik tertulis dan tata perilaku namanya. Jadi di dalamnya, dalam kode etik tertulis dan perilaku tersebut, ada mengenai standar etika dari perusahaan, mengenai bagaimana perusahaan itu mengatur etika perusahaan dengan karyawan, etika dengan pelanggan, kemudian etika dengan pesaing pun ada, kemudian etika dengan pemasok yang dari eksternal perusahaan kemudian masuk ke perusahaan, hingga etika perusahaan dengan investor-investor mereka. Jadi sebenarnya mengenai etika bisnis ini, mengenai etika bisnis ini apakah tertulis atau tersirat? Kalau untuk perusahaan yang sudah sustain, yang udah sekitar puluhan tahun gitu, mungkin dia udah ada gitu, udah ada standar etikanya gitu. Jadi udah ada kode etik dan tata perilaku kalau di good corporate governance-nya. Tapi kalau untuk perusahaan yang baru rintisan gitu, mungkin masih memerlukan penyesuaian hingga nanti ada yang dari pihak HR-nya atau pihak perusahaannya itu sudah memantapkan untuk menerapkan etika bisnis atau kode etik dan tata perilaku di perusahaan tersebut. Kurang lebih seperti itu, Fitri, jawabannya. Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih, Mbak. Oke, Fitri sudah cukup? Sudah cukup puas atas jawabannya? Cukup. Ya. Oke, teman-teman sudah 3 sesi diskusi ya, dan kurang lebih sudah ada 8 kelompok yang memberikan pertanyaan untuk kelompok pertama. Ya silahkan Iqbal, Jovi, dan Michael minum dulu, mungkin sedikit kering tenggorokannya ya, karena harus bergantian menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mangga kalau misalnya memang ada lagi yang dirasa kurang atau sudah cukup dari teman-teman yang lainnya untuk presentasi dari kelompok pertama. Ibu boleh izin menambahkan sedikit ya Bu yang dari Fitri tadi. Boleh, Leo, mangga. Tadi kan udah dijelaskan ya Bu oleh Iqbal bahwa etika bisnis ini kan tersirat. Nah, kan gimana caranya untuk bisa iniin kepada karyawan ya? Nah kan tadi Iqbal bilang kan itu dari HR-nya. Nah, gimana sih cara HR-nya itu bisa menanamkan etika bisnis ini kepada para karyawannya agar karyawannya itu bisa taat kepada etika bisnis ini, agar kayak tidak terulang-ulang kembali gitu. Misalnya ada case yang menyangkut etika bisnis ini, agar kayak tidak terulang-ulang terus-menerus hal tersebut terjadi. Itu gimana gitu sih Bu, kurang lebih. Oke, artinya ini dilanjut pertanyaannya ke kelompok pertama. Iya Bu. Oke, Iqbal bagaimana ditanggapi kembali oleh Leo? Saya izin menjawab ya Bu, pertanyaan Leo dan Fitri nih. Ini kayak satu paket yang combo nih. Melengkapi, saling melengkapi pertanyaannya. Kalau dari yang sudah saya pahami terkait apa tadi kata Leo yang apa Le tadi Le? Nah loh. Ini kan tadi kan Iqbal bilang kan itu tersirat kan, dan itu biasa dari HR-nya yang menanamkan kepada karyawan. Nah, gimana sih cara untuk nanamin itu agar kayak misal case tentang etika bisnis ini tuh tidak terjadi atau terulang kembali gitu di suatu perusahaan? Karena kan biasa pasti ada aja lah kayak ada sindikat yang tetap melanggar etika bisnis walaupun dari HR-nya tuh udah ngasih tahu kayak biar nggak terulang-ulang gitu, Bang. Oke, jadi maksudnya gimana dari pihak HR-nya kan untuk untuk menerapkan gitu, gimana penerapan etika tuh benar-benar berjalan sesuai koridornya gitu kan maksudnya?
di secara garis besarnya. Iya, Bal. Jadi kalau gimana HR-nya melakukan itu, ya yang pertama HR tersebut ya berkoordinasi dulu sama pimpinan perusahaan untuk yang namanya melakukan pelatihan dan juga pengembangan karyawan tadi, kayak yang udah dijelasin dari jawaban pertanyaan dari Iva tadi kalau nggak salah. Karena kan dengan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan itu kan diharapkan dari seluruh elemen yang ada di perusahaan tersebut bisa memahami etika perusahaan yang nantinya diterapkan di perusahaan tersebut. Jadi gimana cara untuk menjaga jangka panjang dari etika perusahaan itu bisa diterapkan hingga sampai nantinya misalkan karyawan tersebut entah pensiun atau entah dia mau berhenti di tengah jalan gitu kan. Nanti tinggal HR-nya itu melakukan berbagai upaya yang intinya menerapkan kayak sistem yang benar-benar ketat gitu. Misalkan mulai dari karyawan masuk sampai karyawan keluar gitu. Jadi kayak business as usual. Dia udah tahu dari A sampai Z-nya gitu si pihak HR-nya. Jadi benar-benar udah belajar dari pengalaman, kemudian melihat dari perilaku karyawan yang mau keluar, kemudian atau yang nanti benar-benar dia mau sampai pensiun di perusahaan itu dan sebagainya. Jadi intinya dari pihak HR-nya itu sudah mempersiapkan dari peraturan dan juga sistem dari A sampai Z, mulai dari karyawan sampai hingga karyawan tersebut nanti keluar dari perusahaan atau pensiun dari perusahaan. Kurang lebih seperti itu, Le. Kalau sudah menjawab atau kurang? Nanti kalau kurang di belakang panggungnya sih, Le. Cukup, Bal. Iqbal menampung pertanyaan teman-teman setelah Zoom ditutup ya. Jadi silahkan masing-masing kalau masih belum puas boleh ditanyakan kembali. Oke, sudah cukup, Leo? Cukup, Bu. Saya rasanya ingin menambahkan sebenarnya ya untuk yang Leo. Sebenarnya, punten ini saya tutup terlebih dahulu. Oke, untuk presentasi kelompok pertama, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok pertama atas penyajian paparannya ya, dan sudah cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kurang lebih artinya kelompok pertama sudah memahami materi ini dengan baik. Hanya Pak Rizal, saya izin menambahkan sedikit saja mungkin boleh, Mangga. untuk yang Leo tadi ya, sepertinya rasa penasarannya cukup tinggi gitu karena ini kode etika bisnis ini tersirat ya gitu. Apakah memang hanya dilakukan penerapannya pada saat pelatihan, training, rekrutmen karyawan? Nah, sebenarnya mungkin nih teman-teman mahasiswa di sini itu kalau kita normalnya manusia, teman-teman kalau tidak ada bentuk tertulisnya itu susah lupa. Kalau tidak ada, kalau ibaratnya kalau diberi peraturan pasti ada yang bilang itu peraturan dibuat untuk dilanggar seperti itu. Tapi di masing-masing bisnis, baik itu bisnis atau instansi lainnya, instansi terdekat bahkan itu masing-masing sudah membuat semacam, kalau kita misalnya di kampus ada kode etik mahasiswa. Ada yang pernah tahu mungkin kode etik mahasiswa? Apa kode etik mahasiswa Unpad? Di sini pasti ada yang mantan hima atau aktif di organisasi lainnya gitu ya. Kita mulai dari hal yang paling dekat saja. Teman-teman di sini mahasiswa. Sudah tahu belum kalau misalnya di Unpad itu ada loh kode etik mahasiswa? Artinya yang tadi dimaksudkan etika itu hanya tersirat, ya tidak tersirat. Instansi di sini misalnya Universitas Pajajaran menginginkan para mahasiswanya untuk bisa memenuhi kode etik tersebut. Mangga mulai dari sekarang coba di searching sebenarnya apa teman-teman jadi mahasiswa itu kode etiknya apa? Apakah hanya cukup jujur saja misalnya? Atau hanya ya mengikuti perkuliahan tepat waktu? Nah, kurang lebih seperti itu. Itu saja mungkin tambahan untuk Leo ya. Oke, cukup Pak Rizal, Mangga mungkin ada yang ingin tambahkan kembali? Mangga, sudah kayaknya. Sebentar. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya izin share ya Bu ya. Iya, Pak. Enggak. Baik. Materinya sudah ada di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Tadi ada potongan film pendek sebetulnya bagus itunya. Jadi untuk menjadi kaya itu bukan berapa banyak uang Anda, tapi berapa banyak uang yang Anda berikan untuk sesama. Ya. Nah, the power of giving itu adalah bagian dari etika bisnis sebetulnya. Ya. Oke. Ini bagian pertama yang akan kita bahas hari ini tentang overview bisnis etik. Pertama adalah chapternya adalah tentang memahami arti dari etika bisnis pada bisnis hari ini. Ya, kemudian bagaimana kita mengeksplor konsep-konsep etika bisnis dari perspektif organisasi, kemudian provide evidence that ethical value system support business performance. Jadi bagaimana sebetulnya etika bisnis bisa meningkatkan performa bisnis gitu ya, kinerja bisnis. Jadi bicara soal masalah etika bisnis didefinisikan sebagai 3 hal. Ya, jadi kalau misalkan Anda banyak baca, tapi sebetulnya intinya adalah 3 hal. Jadi etika bisnis didefinisikan sebagai moral, prinsip, dan nilai atau value. Jadi etika bisnis itu lebih kepada perilaku pelaku bisnis yang tidak terlepas dari kualitas moralnya. Ya. Semakin teguh dan konsisten memegangi nilai moral, niscaya ia akan semakin konsisten dan memperhatikan hak dan kewajiban dalam bisnis. Ini yang sebetulnya harus kita kembangkan. Bahkan nanti kalau misalkan Anda selesai kuliah, kemudian juga buka perusahaan, kemudian jadi manajer, prinsip-prinsip ini harus Anda pegang teguh. Dulu kalau misalkan ketika saya kuliah, nenek saya itu bilang gitu ya, katanya, kalau dulu itu banyak sekali orang jujur, sedikit sekali orang pintar. Nah, kalau sekarang banyak sekali orang pintar, tapi susah sekali menemukan orang jujur, gitu. Bahkan yang pimpinan daerah, gitu ya, walaupun sekarang ada KPK, bukannya takut, gitu. Bahkan lebih menjadi-jadi, gitu. Uang bansos dipotong, banyak sekali, ya. Korupsi itu salah satunya adalah akibat orang yang tidak memiliki perilaku atau rendahnya kualitas moral. Jadi tadi etika bisnis didefinisikan menjadi 3, moral, prinsip, dan value. Moral adalah perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, general principle, kurang lebih seperti itu. Nah, prinsipal itu lebih kepada kebenaran, keyakinan yang mendasar, yang menetapkan dasar untuk bagaimana kita bertindak dan memahami atau menilai perilaku soal masalah baik dan buruk.
Value itu lebih kepada nilai yang memberikan wawasan yang lebih spesifik tentang perilaku, apa yang dianggap diinginkan atau tidak diinginkan oleh suatu masyarakat. Ya contoh kemarin banyak sekali hujatan atau bahkan melakukan semacam boikot ya kepada stasiun-stasiun TV yang akan mengundang kembali Saiful Jamil kayak gitu. Ya itu dianggap melecehkan masyarakat gitu, melecehkan masyarakat, merendahkan nilai yang ada di masyarakat gitu ya. Orang baru keluar penjara karena pedofilia, kemudian disambutnya kayak dapat medali emas gitu ya. Nah itu kan keterlaluan gitu. Harusnya tidak seperti itu. Kemudian contoh juga yang kemarin, kalau misalkan Anda lihat di media sosial, Holy Cow kafe yang ada di Kemang itu gila-gilaan ketika sedang PPKM 3 penuh sekali gitu ya, bahkan tidak ada pakai masker, itu sama juga tadi merendahkan pandangan masyarakat terhadap tentang etika gitu ya. Sudah ya bisnis ya boleh bisnis, orang juga pada susah, tapi nggak gitu juga gitu. Bukannya menjaga supaya tidak COVID-nya bisa ditekan, tapi menjadi tambah banyak gitu. Nah, apa yang penting dalam etika bisnis? Jadi etika bisnis, kalau dalam bisnis itu lebih penting dari apapun. Kalau dalam bisnis ya, etika bisnis. Kemudian bicara soal masalah etika bisnis, bahwa para pemimpin perusahaan itu harus belajar tentang etika bisnis. Penting. Ya. Karena coba lihat kayak Bill Gates, Steve Jobs gitu. Mereka mendonasikan lebih dari setengah keuntungan bersihnya untuk kemanusiaan gitu. Dan yang luar biasanya tidak menyebabkan Microsoft atau misalkan Apple itu menjadi bangkrut, tapi menjadi lebih kaya. Itu yang luar biasa. Ya. Dan itu memang sudah sunatullahnya. Jadi kalau misalkan Anda ingin kaya, ya banyakin sedekah. Semakin banyak sedekah, semakin banyak Anda akan mendapatkan manfaatnya. Entah kesehatan, entah keluarga, entah silaturahmi, banyak sekali. Ya. Dan orang-orang yang kaya itu orang yang terkenal, ternyata hidupnya tidak banyak juga yang tidak bahagia gitu. Dan lebih banyak yang tidak bahagia. Karena apa? Ya itu tadi, ketika dia dididik hanya untuk instan, untuk mendapatkan hasil yang instan, akhirnya yang didapat juga yang tidak bagus. Keluarganya yang narkoba lah, kemudian hancur, dan sebagainya. Padahal orangnya kaya raya. Baik, nah ini kalau melihat gambar di sini, kita selalu belajar bagaimana tentang business vision. Ya, visi bisnis itu harus apa? Yang diajarkan di kampus itu adalah yang sebelah kiri, hampir sebagian besar. Kita belajar soal masalah transformasi bisnis, bicara soal masalah strategi pemasaran, strategi keuangannya bagaimana, strategi penjualannya bagaimana, gitu ya. Kemudian bagaimana struktur perusahaan yang bagus, kemudian bagaimana sistem dan proses bisnis itu bisa sampai ke masyarakat, dan akhirnya bicara soal masalah execution performance. Nah, yang uniknya, bicara soal masalah strategi, soal masalah structure, bicara soal masalah sistem, ini diajarkan hampir di semua
universitas itu hampir sama karena bukunya sama gitu. Bicara tentang pemasaran ada Kotler gitu ya, structure juga yang Anda pelajari mungkin ini adalah tentang business transformation. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa sebetulnya yang membuat bisnis besar itu bukan hanya strategi struktur dan sistem proses. Tapi yang akan membuat bisnis besar, 80% ini adalah yang di sebelah kanan. Culture transformation. Kalau business transformation itu hanya 20%. Culture transformation yang bisa membuat suatu bisnis itu menjadi sangat besar. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan atau seorang pimpinan perusahaan ingin bisnisnya besar, kalau misalkan Anda inginnya bisnisnya besar, Anda harus punya belief yang pertama. Ya. Belief itu adalah suatu kepercayaan. Kalau misalkan bahasa spiritualnya itu adalah faith gitu ya, iman gitu. Yakin aja bahwa bisnisnya pasti akan besar. Yakin bahwa ke depan itu akan lebih baik daripada hari ini. Itu percaya. Saya mungkin punya masalah, tapi nggak apa-apa. Saya punya Tuhan yang maha besar. Jadi masalah saya tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan saya. Itu soal masalah belief gitu. Jadi ketika Anda mulai dengan bisnis dari 0 rupiah pun, bahkan Anda mungkin pas-pasan minus dari itu, ketika Anda punya belief, bisnis Anda akan besar. Nah, ketika Anda percaya, kemudian Anda belief, kemudian belief itu akhirnya menjadi value, menjadi nilai. Apa nilainya? Contohnya jujur, kerja keras, mau menolong, sedekah, itu adalah nilai sebetulnya. Ya, adil, punya visi, itu value. Nah, kalau misalkan value-nya itu terus dia tanamkan ke dalam diri dia, akhirnya menjadi behavior, menjadi semacam perilaku yang ada dalam dirinya. Jadi kalau misalkan orang yang sudah punya perilakunya hebat gitu, apa yang terjadi dalam execution performance-nya? Luar biasa. Jadi ketika culture transformation-nya diterapkan, kemudian business transformation-nya diterapkan, bisa kebayang perusahaan itu akan besarnya seperti apa. Ya. Jadi ketika Anda mempelajari yang kiri, Anda jangan lupa bahwa yang paling penting dalam bisnis itu adalah soal masalah culture transformation. Bicara soal masalah belief, bicara soal masalah value, bicara soal masalah behavior, gitu. Anda misalkan percaya bahwa Anda akan lulus dari PSDKU, lalu nilainya apa? Anda harus kerja keras, Anda harus belajar, ya. Kemudian kalau misalkan Anda lakukan, dan itu menjadi perilaku Anda. Satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan kepada Anda, walaupun misalkan kita sekarang study from home gitu, Anda harus melakukan hal yang sama seperti Anda kuliah biasa. Bagaimana caranya? Anda harus bangun pagi, Anda harus mandi, Anda harus mungkin kalau perempuan dandan, kalau misalkan yang laki-laki pakai baju kemeja dan sebagainya, kemudian Anda siap untuk belajar. Dan saya tahu mungkin hampir sebagian besar karena ininya di rumah, akhirnya yang dia lakukan ya biasa-biasa saja. Dia melakukan dia inginnya belajar soal masalah bisnisnya saja, tapi culture transformation-nya tidak dibangun. Harusnya culture transformation-nya yang dibangun. Ya, harus mulai dari itu. Anda percaya, Anda value, Anda belajar apapun. Oke, sekarang kita pandemi, tapi kalau misalkan pandemi ini akan membuat saya lebih baik, insya Allah saya akan punya bisnis. Itu bicara soal masalah cultural transformation. Ya. Pernah ada sahabat saya di Bandung, dia memiliki toko sepatu, pabrik sepatu. Kemudian ketika dia makan, ada seseorang gitu, dia bilang bahwa dia baru di PHK, dia apakah boleh saya bekerja di perusahaan Bapak, bekerjanya apapun. Lalu dia melihat ingin mengetes katanya. Oke.
Kalau gitu besok pagi-pagi jam 6 harus sudah di pabrik, kata yang punya pabrik itu. Akhirnya ketika jam 6 itu yang punya pabrik itu sampai ke pabrik, dia melihat orang yang tadi minta kerja tuh sedang duduk di situ. Lalu dia tanyakan, "Oh, kenapa nggak masuk?" "Sudah, Pak," katanya. "Saya sudah masuk." Jadi ketika yang punya pabrik itu lihat, ternyata pabrik itu sudah rapi, sudah bersih gitu. Jadi orang ini itu datangnya itu setelah subuh. Setelah subuh, kemudian dia bersih-bersih semuanya. Nah, ketika jam 6 itu, ketika pemilik pabriknya mau datang, dia terlihat sedang mengasuh, kalau lagi istirahat katanya gitu. Karena semuanya sudah beres. Jadi apa yang dilakukan Bapak ini, akhirnya Bapak ini yang bekerja terus kemudian dari yang cleaning service, terus berkembang ke bagian produksi, ke bagian ke ininya, akhirnya menjadi direktur di perusahaan itu, dan oleh pemilik pabrik itu dinikahkan dengan anaknya. Ya. Hal yang menarik sebetulnya itu adalah soal masalah kerja keras, gitu. Kalau orang Chinese itu kerja keras itu adalah hal yang luar biasa, gitu. Harus dia lakukan. Dapat untung yang kecil, tetap harus bekerja. Ya. Makanya karena banyak sekali teman-teman saya yang dari keturunan Tionghoa, saya banyak belajar dari mereka, bagaimana mereka bisnis. Nah, ternyata yang mereka tanamkan ke anak-anak mereka, juga ke diri mereka itu adalah soal masalah culture transformation. Berubah itu harus mulai dari diri sendiri. Berubah itu harus dari hal yang kecil. Berubah itu harus dimulai dari sekarang. Jadi kalau misalkan Anda ingin hebat, besar, dan sebagainya, Anda harus mulai. Harus merubah budaya atau budaya kerja itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, jadi bagaimana untuk membangun organisasi dan budaya etika global. Ya. Nah sekarang itu sudah eranya etika, ya. Udah zamannya sudah etika. 92% global leaders fokus on culture and HR. Jadi fokusnya kepada apa? Kepada budaya perusahaan dan human resource. Karena itu yang bisa membuat perusahaan besar dari good to great. Jadi dari asalnya bagus menjadi perusahaan yang besar. Masyarakat, orang atau manusia sebetulnya adalah penggerak utama dari perusahaan. Itu pemimpin sekarang ada melihatnya seperti itu. Manusia adalah the power of company. Kekuatan dari perusahaan itu adalah people. Okay. In one of the global survey, Change Program respondent overwhelmingly state that a positive focus on culture and people improve. Ya. Itu lebih kepada budaya dan pengembangan manusia perusahaan. Gitu. Lalu kenapa banyak perusahaan bangkrut? Kenapa banyak pemimpin yang gagal? Banyaknya pemimpin yang gagal karena banyak sekali pemimpin terlalu fokus pada high level strategi agar kelihatan hebat tapi tidak benar-benar memperhatikan implementasinya. Jadi itulah sebabnya bahwa execution itu perlu kedisiplinan untuk mewujudkan semuanya. Lalu apa keuntungan dari etika bisnis? The benefit of business ethic yang pertama adalah ethic contribute to employee commitment and in change performance.
Ethics contribute to investor loyalty. Ethics contributes to customer satisfaction. Ethics contribute to profit. Jadi semuanya. Bicara soal berkontribusi kepada investor, bicara soal masalah ini pelanggan, ya, loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan, bicara soal masalah profit juga, keuntungan. Nah, banyak perusahaan yang gagal, sekarang ini misalkan, 70% dari kegagalan strategi disebabkan apa? Poor execution of leadership. Apalagi zaman sekarang, tidak pernah berpikir akan ada badai pandemi yang luar biasa. Ya. Sekarang, pariwisata, hampir sebagian besar gulung tikar. Hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemimpinan yang kuat, yang dia tetap bisa bertahan pada masa sekarang. Nah, jadi kita bisa punya strategi yang hebat, tapi kalau kita tidak bisa melaksanakannya dan tidak punya keinginan yang kuat untuk menindaklanjutinya, itu tidak ada artinya sama sekali. Ya, itu kata Kevin Rollins, CEO dari Dell Computer. Jadi tetap harus bisa melaksanakannya. Bila kita melihat ada organisasi yang melakukan dengan baik, kita bukan saja melihat strategi yang hebat, ya, tapi juga melihat pemimpin yang antusias dalam pelaksanaannya. Jadi kembali lagi kepada leadership. Ya. Jadi mengapa transformasi gagal? Hampir sebagian besar transformasi yang gagal, 70% itu hanya dilakukan dengan kepala. Semuanya hanya berencana aja, tapi tidak dilakukan tanpa hati. Semuanya harus dilakukan tanpa hati. Kalau Anda mau belajar, hanya mendapatkan ilmu, tapi kalau misalnya Anda libatkan hati Anda untuk betul-betul mau belajar, Anda akan mendapatkan ilmunya. Ya. Anda mau belajar etika bisnis, Anda betul-betul tidak berpikir soal masalah rasional saja, tapi Anda harus libatkan hati Anda. Pemimpin yang berhasil dalam melakukan transformasi adalah mereka yang melibatkan hati. Kita lihat, ya, dampak organisasi yang memiliki budaya yang kuat. Revenue-nya 4 kali lebih tinggi, kualitas tenaga kerja 7 kali lebih baik, nilai saham 12 kali lebih tinggi, keuntungan bersih lebih dari 700%. Luar biasa. Ini dampak organisasi yang memiliki budaya yang kuat. Dampak organisasi yang memiliki visi yang jelas terhadap kinerja keuangan, market umumnya naik 15 kali lebih tinggi. Meningkat 16 kali lebih tinggi terhadap perusahaan sejenis. Ini untuk kinerja keuangan. Tapi untuk organisasi yang memiliki budaya lemah, dampaknya apa? Penurunan nilai aset sebesar 82% dalam jangka waktu 3 tahun. Turnover karyawan hingga 50%. Jadi banyak sekali karyawannya yang tidak betah bekerja di situ karena pemimpinnya yang jelek sekali kepemimpinannya. Jadi penting sekali kita berinvestasi untuk manajer, kemudian juga pimpinan-pimpinan itu untuk bisa mengembangkan perusahaan. Oke, it's about culture, menurut John Stam, ya. Dia CEO Wells Fargo. I could leave our strategy on an aeroplane seat and have a competitor with it, and it would not make any difference. Jadi bicara soal masalah budaya, saya tidak akan takut kalau misalkan memperlihatkan strategi perusahaan saya di bangku bangku pesawat dan semua orang atau misalkan kompetitor saya melihat strategi saya bagaimana, karena itu tidak akan membuat perubahan yang sangat besar. Itu kata John Stam. Ya. Jadi itu yang berkaitan dengan introduction of business ethics. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan atau mau diskusi, mau belajar tentang etika bisnis? Mangga. Ada?
Ya, Holy Wing, betul. Silakan kalau ada yang mau tanyakan atau mau berdiskusi, Mangga. Mangga teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin tadi yang pertanyaannya merasa belum cukup terjawab. Silahkan. Siapa yang punya perusahaan di sini? Siapa yang ingin bikin perusahaan? Ada? Leo dan Jovi Leo. baru akan mulai ya, baru akan mulai Pak. Iya Pak, baru mau memulai Pak, saya menjawab Pak. Apa? Servis apartemen gitu Pak. Apanya? Bikin apartemen gitu? Enggak Pak, jadi ada beberapa unit apartemen, itu kita mau sewain gitu Pak untuk jadi servis apartemen gitu Pak. Di mana? Di daerah Margonda Depok Pak. Margonda Depok, oh Anda dari Depok ya? Gitu. Dekat sama UI Pak. Iya. Memang Depok tuh terkenal sekali. COVID pertama itu dari Depok. Ya. Ayu Ting Ting dari Depok. Ada Babi Ngepet di Depok juga gitunya. Apalagi. Oke, Leo. Kapan mulainya? Baru mulai ini Pak, untuk baru bikin strateginya Pak. Baru mau mulai renovasinya juga bulan ini Pak. Baru mulai renovasinya? Iya Pak, jadi kamarnya itu baru mau mulai direnovasi gitu Pak, sesuai nama konsep kami Pak. Jadi konsepnya bagaimana? Kalau dari kami sih konsepnya itu kan kita servis apartemen ya Pak, temanya itu mau dibikin Skandinavian sama mural-mural gitu Pak. Masih belum ngeh saya itunya, bisnisnya. Tapi mangga lah ya. Sebetulnya kita bisa melakukan banyak hal. Ya. Bisa juga misalkan banyak sih ya, kalau misalkan sekarang teman saya sekarang asalnya ya dulu mahasiswa saya, sekarang jadi teman saya gitu. Dulu dia mahasiswa ADIS, asalnya dia bisnisnya ya masih sekarang masih di catering gitu, mahasiswa administrasi bisnis di Jatinangor dulunya, tapi sudah lulus gitu. Dulu bimbingan saya, tapi sampai sekarang saya suka bantu dia gitu ya, bantu modal dan sebagainya gitu, untuk relasi dan sebagainya. Nah, yang lucu adalah ketika pandemi mulai itu bisnisnya kehantam ya. Asalnya dia makanan. Lalu dia putar otak. Dia pikir daripada makanan yang basi dan sebagainya, lalu dia bikin nasi kotak. Ya, nasi kotak untuk apa? Untuk nakes dan orang-orang yang isoman. Ya. Kemudian dia bagikan gratis gitu. Bagikan gratis saja. Daripada saya buang, katanya Pak, lebih baik saya bagikan. Hitung-hitung sedekah aja katanya. Nah, yang luar biasa, akhirnya dia kecetus ide. Bagaimana kalau misalkan bisnisnya itu digabungkan dengan filantropi. Jadi filantropi dia menawarkan ke orang-orang mau bersedekah untuk
memberikan makan untuk orang-orang isoman dan tenaga kesehatan. Akhirnya apa? Banyak sekali orang-orang yang bersedekah atau membantu bisnisnya itu secara memberikan bantuan, apakah itu perusahaan dan sebagainya untuk charity gitu ya, semakin banyak, dan alhamdulillah sekarang bisnisnya bisa keluar dari krisis ya, bukannya tambah kurang tapi bertambah besar. Nah, itu adalah salah satu contoh berbisnis dengan etika gitu. Yang dia pikirkan awalnya mungkin bukan untung, tadinya udahlah daripada misalkan bisnis saya nasinya jadi dibuang, lebih baik digunakan gitu ya untuk kepentingan orang lain. Nah, kalau misalkan kita lakukan hal seperti itu terus menerus dan kita latih gitu ya, itu akan banyak sekali menguntungkan kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga kalau misalkan berbisnis harus mulai berpikir gimana caranya. Atau misalkan kalau misalkan mau latih, gimana caranya berbisnis tiap 2,5% itu udah langsung dipotong. 10% untuk dipotong untuk apa? Coba tunggu keajaibannya seperti apa. Itu akan luar biasa. Ya. Pak, saya ingin ini kan membantu yang boneka-boneka kayak Pokemon gitu ya, yang di jalan-jalan untuk makan, untuk apanya gitu ya. Mulai berpikir gimana caranya untuk memberikan makan gitu, atau misalkan untuk memberikan sedekah dan sebagainya, dipikirkan. Ketika Anda berpikir, maka semesta itu akan mendukung, atau dalam bahasa ilmiahnya itu law of attraction, akan mendukung Anda. Ya, percaya sama saya. Itu akan kebuka semuanya. Yang asalnya susah jadi mudah, yang asalnya berat jadi ringan. Ya, semuanya akan lebih mudah. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Enggak. Baik, jika tidak ada, ini kita udah selesai belum, Bu? Masih di mute katanya Bu Nurul. Iya, Pak Punten. Jadwal kita 7:30 sampai dengan 9:30, Pak. Oh, sekarang udah 9:30 ya? Iya, 9:22, di kurang lebih 8 menit lagi. Ya. Ya, tadinya kalau ada saya kasih ini lagi, ada semacam prinsipal etika, prinsip bismillah gitu. Tapi karena udah sampai 9:30, teman-teman juga sudah ada kuliah lagi, ya mungkin. Jadi saya cukupkan materi saya. Jadi minggu depan kita mulai lagi untuk kelompok berikutnya. Gitu. Mangga Bu Nurul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Baik teman-teman, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, tolong untuk kelompok berikutnya dipersiapkan pertemuan ketiga ya, lanjut untuk kelompok kedua. Saya rasa juga sudah cukup. Teman-teman, kalau dari saya, maka kelasnya akan kita tutup. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sampai bertemu di minggu depan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Rizal.